Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cara Hidup. Cara hidup tentang dunia bisnis, dunia marketing, tentang bagaimana kita hidup untuk mencapai sebuah kesuksesan. Oke, kita masih di jalur yang sama, yaitu tentang bagaimana kita mengatasi sebuah target. Sebuah target dalam suatu pekerjaan, baik itu pekerjaan marketing atau pekerjaan apa. Nah, pada dasarnya apapun hal itu kita memiliki suatu tujuan, target, baik itu secara angka, secara keberhasilan, secara kepuasan batin dan lain segala macam. Itu semuanya target. Nah, bagaimana caranya kita mencapainya? Ya tergantung dari porsi bidang apa yang teman-teman kerjakan. Misalnya di dunia marketing, nanti ada ininya, ada seperti yang sudah video dah pernah saya buat. Kalau dunia marketing seperti itu. Kalau dunia perbengkelan, dunia pertukangan bangunan segala macam kan nggak mungkin lah sama dengan marketing kan. Masa tukang bangunan mau dirikan tiang, mau nyemen harus kenalan dulu kan. Nah, salah satu menurut saya, bukan menurut siapa-siapa, yang menurut saya ya, yang pernah saya alami, untuk mencapai suatu target atau keberhasilan kita dalam menempuh dunia marketing, kita itu harus kreatif. Kreatif dalam melangkah, menjalankan atau membuat sebuah plan kerja atau arah jalan tujuan kita untuk mencapai target tersebut. Ya, kreatifnya macam-macam lah, baik dari kita secara pribadi, terus dari tim, membuat tim itu terkesan kreatif sehingga membuat sebuah fenomena, akhirnya orang banyak tahu gitu. Nah, makanya dulu saya, kalau zaman saya waktu jadi seorang marketing, tim saya itu juga saya buat dia berpikir bagaimana caranya kita ini harus kreatif, membuat ide, membuat plan. Jangan kita ego, jangan dari kita sendiri. Terkadang apa yang kita buat, ide kita ini belum tentu cocok bagi mereka, belum tentu mereka mau menjalankannya. Jangan seperti zaman dulu lah, egois namanya kita sebagai seorang pemimpin, harus mau mengikuti kemauan kita. Itu jangan, bukan zamannya lagi, men. Yang ada nanti kamu ditinggalkan sama tim kamu. Nah, kalau dulu saya itu seperti itu. Ketika menjelang akhir bulan, 3 hari atau 2 hari lagi mau akhir bulan, saya kumpulkan sales, saya kumpulkan PIC pameran, saya kumpulkan sales counter, saya kumpulkan. Bahkan mereka dalam satu hari itu saya bebas tugaskan, tapi ngumpul gitu, mengeluarkan ide, melaporkan apa yang didapat di lapangan selama 1 bulan, kendalanya, terus apa segala macam. Nah, akhirnya dapatlah ide, bang, saya rencana bulan depan, karena lagi musim hujan, dibilang kan. Biasanya ada sales seperti itu, saya rencananya kan passing mau pakaian renang atau bagi brosur. Nah, ada. Dan saya waktu itu pun selain saya sendiri juga yang mengeluarkan ide kreatif, dari teman-teman juga mengadopsi dari dunia Google. Nah, dunia Google yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses berkreativitas di dunia bisnis, dunia marketing. Dan banyak sekali yang saya lakukan pada saat waktu itu. Salah satunya membuat desain brosur yang menarik, yang lucu, yang aneh. Bahkan saya pernah buat brosur itu sengaja kata-katanya saya bolak-balik.
Sehingga memang tujuan saya buat brosur itu bukan membuat si konsumen membeli motor, tapi membuat konsumen itu marah. Memang tepat sasaran. Ujung-ujung mereka bilang, kau nih buat brosur be, nggak betul ke kau buat brosur, nggak kau perhatikan betul-betul ke. Kadang nulis kata-katanya kurang, kan? Kadang buat tulisan nih terbolak-balik. Nah itu sebenarnya strategi ya. Saya juga dengan teman-teman band, kadang saya yang nulis judul lagu itu kan sesuai dengan semudahnya saya mengucapkan. Misalnya lagu Some Like You, Some Like You kan mungkin pengucapannya beda kan, tapi saya, bro lagu ini bro lagu Some Like You, apa kata teman-teman, kadang kan yang udah paham bahasa Inggris lah, sebenarnya paham bahasa Inggris, cuman supaya teman-teman tuh ingat terus kata saya gitu. Nah jadi kreativitas, terus ide apa yang bisa kita buat sehingga buat kita ini di lingkungan masyarakat menonjol, bukan menonjol karena gemuk atau ganteng. Jadi kalau dulu kami tuh saking gilanya bangunin orang sahur pun pernah. Habis itu mobil pickup tuh kalau cerita membantu, mobil backup untuk ngantar motor tuh kalau ngebantu orang apa kematian, menguburkan tuh udah kemana-mana. Mau agama apapun kami lakukan, sampai nguburin orang Melayu, orang Dayak, orang Tionghoa kan. Nah, tenda kami kami pinjamkan ke masyarakat. Banyak sekali lah kreativitas yang pernah saya lakukan, yang ada juga sampai dipakai sama nasional, termasuk canvassing pakai mobil, pakai sound, pakai spanduk, pakai banner, itu akhirnya dipakai nasional. Awal mulanya saya gitu, tapi susah ngomong sih kalau saya mengatakan seperti itu, nanti diprotes sama bos-bos saya, karena zaman saya kerja tuh apa yang dilakukan bawahan tuh jangan sampai bos ini dilangkahi. Bahkan saya pernah meminta sales saya setiap ngantar motor harus dipoto. Tujuan saya dipoto itu tadi ada kaitannya dengan menjaga hubungan soal ulang tahun. Nanti saya buatkan kontennya. Ujung-ujungnya foto itu dijadikan program nasional baik leasing dan baik dealer. Nah, akhirnya setelah cerita foto ini sampai ke pusat dibikin, termasuk tenda payung. Dulu seingat saya pertama kali saya minta tenda payung, ada pimpinan kami di pusat itu mengatakan kita tidak mengikuti standar kalau pakai tenda payung, kita wajib pakai tenda 3x3. Kalau tenda payung tuh begini begitu. Ujung-ujungnya apa? Sekarang akhirnya pakai tenda payung semua. Padahal tujuan saya waktu itu minta tenda payung tuh memudahkan mobilisasi aja. Karena kalau tenda 3x3 kan lumayan besar tuh. Terkadang waktu kita mau aktivitas tuh habis-habis ke ngurus itu gitu kan. Banyak sekali kreativitas yang pernah saya lakukan. Alhamdulillah ada yang dipakai sampai ke pusat, sampai bisa membuat kesan kepada konsumen, kepada teman-teman saya, kepada tim, sehingga orang akhirnya tahu dengan kita dan kita lebih menonjol gitu. Menonjol dalam arti bukan kita ada yang ditonjol-tonjolkan. Dan saya pun merasa bangga sampai saya pernah ditanyakan sama general manajernya HC3, general manajernya Honda Customer Care,
Jakarta. Waktu itu sales counter saya si Arul ikut FLV front desk people kontes salesman senasional, dia masuk 10 besar, bahkan tidak salah dia juara 1 kemarin. Begitu dia ketemu dengan Ibu Isti, GM-nya HC3 kita itu, Ibu Isti menanyakan, ternyata GM HC3 itu tahu dengan apa yang saya lakukan di sini. Dia tahu dari Kalimantan Barat, banyak ide-ide seperti itu dari Kalimantan Barat, yang mana dia pengen tahu orangnya siapa gitu kan. Akhirnya dia nanya, kamu kan benar dari ini, benar enggak tim kamu ini nih? Oh iya Bu, kata si CS saya ini, si Arul, itu TL saya, Bang Reja namanya. Dia itu memang orangnya suka ngada-ngada katanya, suka buat aneh-aneh. Oh bagus katanya, malah akhirnya kan banyak apa yang dia buat, dia akhirnya dipakai. Nah ada juga impactnya ke saya, nggak salah bulan apa ya, 2014 lah waktu itu, saya dapat reward ada sekitar berapa juta kemarin waktu saya ditransfer dari HC3 pusat, saya dapat reward. Nah saya ini kan kalau di Astra ini kan ada beberapa teman yang memang sering support saya, baik teman-teman dari tim promosi, dari teman-teman SPP, ya itu lebih dekat sama saya tuh, karena mereka sering merasa saya ini kerjanya memang seperti itulah, dan semangkakan diri ya. Dan alhamdulillah teman-teman yang itu pun ketika saya resign kemarin pun banyak. Oke, saya bukan mau curhat nih, jadi pokok cerita kita ini soal kreativitas. Nah intinya itu teman-teman ya, kalau teman-teman mau usaha, kerja di bidang apapun, mau di bidang marketing, kalau kreativitas ini bukan hanya prioritas di bidang marketing, semuanya lah. Kalau teman-teman kerja di bidang bangunan, di bidang bengkel atau apapun, kreativitas itu perlu. Mau jadi aparat negara, mau jadi apapun, ya kreativitas itu perlu. Gak mesti di marketing, tapi yang saya ceritakan itu tentang marketing. Tapi kalau teman-teman di bidang lain, kreativitas itu perlu. Kalau bisa tingkatkan, cari potensi kreativitas. Ya contoh lah kalau di bidang bangunan kan, kalau teman-teman punya kreativitas tinggi, mungkin bisa membuat relief, buat ukiran apa kan, itu jadi nilai plus buat teman-teman, nanti kedepannya dipakai orang lagi gitu. Termasuk teman-teman di bidang pekerjaan apapun, kalau memiliki kreativitas tinggi bakalan diprioritaskan dan bakalan dilirik untuk menjadi orang yang punya potensi kedepannya lebih bagus lagi. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah share, yang sudah like, yang sudah berikan komentar. Saya hanya bisa ngucapin terima kasih, dan saya hanya bisa doakan supaya teman-teman selalu mendapatkan rezeki, keberkahan, kelancaran dalam berurusan. Akhir kata, mungkin sampai di sini dulu konten saya, nanti kita lanjut ke yang lain. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali. Salam sukses.